Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin, kelas Hukum Keluarga B, semester 2. Di sini saya akan melaksanakan tugas politik hukum Islam, yaitu menjelaskan materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang ke-7 sebelum UTS. Politik hukum menurut dalam bahasa Belanda dikenal dengan Rechtspolitik. Rechts yang berartikan hukum dan politik adalah kebijakan. Dalam bahasa Belanda itu kebijakan atau penetapan sebuah hukum. Menurut Padmo Wahyono, politik hukum itu ius constituendum, artinya politik hukum ini digambarkan sebagai harapan atau cita-cita sebuah hukum. Jadi menurut Padmo ini, di mana aktivitas politik hukum adalah bagaimana sebuah proses menentukan sebuah cita hukum yang ideal. Lalu apa itu pengetahuan ilmu? Pengetahuan adalah apa yang kita ketahui melalui panca indera kita. Lalu apa yang disebut ilmu? Ilmu adalah pengetahuan yang sistematis. Sistematis adalah berdasarkan filsafat ilmu, ada 3 indikator yang harus dipenuhi agar supaya menjadi ilmu. Yang pertama ontologis, yang kedua epistemologis, yang ketiga aksiologis. Apa itu ontologis? Yaitu pengetahuan yang dapat didefinisikan atau dapat dimaknai. Yang kedua epistemologis. Yaitu pengetahuan tersebut memiliki metode atau pendekatan dalam pembelajarannya. Lalu yang ketiga aksiologis. Aksiologis adalah kemanfaatan ilmu tersebut. Ketiga di atas itu harus dipenuhi supaya menjadi ilmu. Hukum dan politik mempunyai makna tersendiri dan keduanya itu berbeda. Lalu seiring berjalannya kemajuan ilmu pengetahuan, politik dan hukum memiliki relasi. John Austin mengatakan hukum itu tergantung siapa yang berkuasa, maka produknya pun tidak akan jauh berbeda. Jadi menurut John Austin ini, apabila si contoh yang berkuasa itu si A, maka si hukum tersebut pun produknya itu tidak akan jauh berbeda dari kinerja si A dan segalanya si A. Lalu politik dan hukum ini simbiosis mutualisme, yaitu saling terkait, saling membutuhkan, lebih kepada integrasi, karena tidak ada yang saling mendominasi dan tidak ada yang saling mengalah. Keduanya itu saling membutuhkan dan saling terkait satu sama lain untuk mencapai sebuah tujuan. Lalu politik mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap hukum, dan bisa dibilang hukum dan politik itu saling terkait. Jadi bisa diambil contoh, politik adalah yang menghasilkan hukum dan hukum adalah hasil dari politik tersebut. Sejarah politik hukum. Menurut Imam Shokani dan sahabatnya Asin Tohari,
Ia mengatakan latar belakang yang melatar belakangi disiplin hukum politik ini diantaranya karena ada karena ketidakpuasan terhadap mode pendekatan hukum selama ini. Politik hukum sudah ada pada zaman Yunani kuno hingga masa postmodern. Sejak zaman itu terdapat filosof yang lumayan terkenal yang menjadi cikal bakal kelahiran politik hukum ini. Di antaranya Socrates, Aristoteles, dan lain-lain. Pada abad ke-19, Sasmito Raharjo menjelaskan bahwa di Eropa dan Amerika pada saat itu hukum perdata sangat berkembang meliputi hak, kebendaan, dan lain-lain. Menurut Imam Asyukani dan Asy'in Tohari berpendapat bahwa tidak bisa dipastikan kapan disiplin hukum politik ini muncul dan siapa penggagasnya. Dari menurut Imam Asyukani dan Asy'in Tohari ini, mereka berdua itu tidak bisa memastikan kapan berdirinya politik hukum ini dan siapa penggagas politik hukum ini. Ibnu Taimiyah dalam karyanya yang berjudul Siyasah Syar'iyyah fi Islah Ra'i wa Al-Ra'iyah merupakan aplikasi dari pada maslahah mursalah yang mengatur kesejahteraan manusia dengan hukum yang ketentuannya tidak termuat dalam syarak. Berikut beberapa pandangan Ibnu Taimiyah. Yang pertama, kosmopolitanisme, yaitu Islam sebagai kebenaran harus menjadi kebaikan bagi seluruh alam. Jadi Islam itu sebagai agama benar, kebenaran, harus menjadi kebaikan bagi seluruh alam, atau bisa disebut amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu yang kedua, doktrin kekhalifahan, yaitu pemimpin tidak harus dari Quraisy, tetapi yang penting dia itu memenuhi kriteria sebagai pemimpin, tidak harus dari Quraisy terus. Yang selanjutnya, institusi negara, yaitu sangat dibutuhkan keberadaannya sebagai pengelola umat. Lalu prinsip hukum Islam, menurut Profesor Juhaya S. Praja, prinsip hukum Islam itu yaitu diantaranya yang pertama tauhid. Dalam hal ini, hukum ini harus merujuk kepada pemilik ketetapan, jadi ketauhidan. Terus yang selanjutnya keadilan, yaitu kebijaksanaan penetapan hukum. Lalu yang ketiga amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mendorong kebaikan dan menjauhi larangan. Lalu yang selanjutnya kebebasan. Yang selanjutnya lagi persamaan, atau sama dengan menghormati harkat, martabat, derajat manusia, menyamaratakan. Lalu yang selanjutnya ta'awun, sebagai penolong. Yang terakhir yaitu toleransi. Sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum. Ketika terjadi relasi politik hukum, maka di situ terdapat sifat-sifat yang melekat pada hukum. Di antaranya sifat hukum yang sifatnya fakultatif, yaitu hukum yang mengatur dan wajib ditaati. Lalu yang kedua bersifat imperatif,
yaitu hukum yang memaksa dan konkret harus ditaati gitu. Lalu yang ketiga, represif, yaitu terciptanya ketertiban dan tercipta kepatuhan tanpa syarat. Lalu peraturannya keras dan terperinci. Selanjutnya, kebebasan bertindak atau diskresi. Selanjutnya, persetujuan sama dengan kepatuhan. Lalu kritik sama dengan ketidaksetiaan. Lalu yang sifat yang keempat yaitu progresif. Di antaranya mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat, memihak kepada kepentingan rakyat demi kepentingan keadilan. Jadi progresif ini banyak memerhatikan rakyat gitu. Lalu yang selanjutnya mengantarkan manusia kepada kesejahteraan, lalu bergerak dalam proses perubahan. Lalu selanjutnya menekankan kehidupan yang lebih baik, lalu mendorong peran publik, membangun negara hukum yang berhati nurani. Jadi kalau yang progresif ini lebih ke kemanusiaan, memanusiakan manusia. Lalu sifat yang kelima itu yaitu adalah otonom. Di antaranya keabsahan berdasarkan prosedur yang benar, lalu dibuat teliti dengan ikatan penuh, lalu diskresi dibatasi. Yang selanjutnya, penyerahan wewenang secara sempit sebagai pemaksaan dapat dilakukan. Yang terakhir, partisipasi masyarakat dibatasi prosedur yang mapan. Lalu yang terakhir, sifat yang terakhir adalah responsif, yaitu diantaranya di bawah asas hukum dan kebijaksanaan, lalu mewujudkan keadilan yang substantif, lalu diskresi yang diperluas. Yang terakhir, menghindari pemaksaan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.